Kalau udah kerendam ya mobil ya, tuh transmission control module, ECU, semua wiring, sensor, dan soket-soket itu diganti semua. Nggak boleh pilih-pilih. Anda kalau ganti kopling nih ya, komplit. Kalau nggak ganti satu set, ganti itunya aja tuh biasanya yang lain itu akan cepet rusak juga atau malah salah diagnosis gitu kan. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Kali ini di Stabil edisi Livina. Pak dosen, mohon infonya lampu indikator Livina Matic di bawah speedometer nyala terus kenapa ya? Yang di bawah speedometer nyala terus kenapa ya? Yang gambar mobil lagi parkir namun mesinnya nyala. Lalu lampu indikator itu sering berkedip-kedip. Solusinya gimana? Oke, yang gambar mobil lagi parkir itu biasanya ada sensor di tempat rem tangan nih. Nah, itu sensornya rusak. Jadi dia on terus atau off terus. Nah, si mobil ngasih tahu Anda bahwa itu sensor rusak dan itu harus dicek di bengkel. Biasanya sih rusak kah, putus kabel kah, salah satu sih. Cuman Anda harus bawa ke bengkel untuk cek itu sih. Radika Arvaro, kok mobil saya Livina 2007 kipasnya kok nggak sekencang pas beli? Kata bengkel di kipas ada dua pengaturan, 18 kencang sama pelan. Oke, kipas memang ada dua pengaturan, satu kencang sama satu pelan. Cuman kalau kipasnya nggak sekencang pas beli, itu memang umur motor kipas itu atau motor fan-nya itu memang ada umurnya kan. Setelah Anda pakai agak lama dari 2007, wajarlah hari ini udah mulai pelan. Saran saya diganti. Kenapa? Karena pelan itu sebentar lagi berarti mati. Kalau mati, Anda nggak tahu di jalan overheat. Karena Livina nggak ada temperaturnya, tiba-tiba indikator merah nyala, itu biasanya udah terlambat. Jadi saran saya dibawa ke bengkel secepatnya dan diganti. Harganya sih lumayan, karena part Nissan harganya lumayan. Tapi pastikan Anda beli yang original, jangan beli yang abal-abal, karena nanti kalau beli yang abal-abal lebih cepat rusak. Beli yang original itu akan tahan lama, tapi harganya lumayan mahal. Cuman dia original. Oke, Arif Setiawan, bos Livina saya baru ganti evap, sekarang timbul masalah di kipas radiatornya, begitu mesin hidup nggak lama, kipas radiator nyala speed 2, kalau AC dihidupkan, kompresor tidak langsung hidup, nunggu agak lama baru bisa hidup. Tapi kalau soket LPS dicabut, kipas radiatornya mati juga. Apa LPS itu harus diganti? Enggak. Itu low pressure switch AC itu harus dicek dulu itu rusaknya di mana. Kalau kompresor nggak langsung hidup, nunggu dulu, itu biasanya sih karena si hawanya panas ya. Jadi si kondensornya panas itu, kemudian tekanan di pressure switch-nya itu terlalu tinggi sehingga si kompresor menunggu supaya RPM-nya cukup baru dia nyala. Nah, tapi itu sih kayaknya baru, itu kayaknya problem di waktu ngisi freonnya. Jadi mungkin ngisi freonnya itu kebanyakan, karena kan ini baru ganti evap nih. Itu dicek aja ke tukang AC, high-nya itu nggak boleh lebih dari 220. Kemudian dicek juga oli kompresor yang dia masukin. Tanyain, itu PAG 100 atau bukan, karena Livina pakainya PAG 100. Ujang Saiful, tanya ke Pak Dokter, Grand Livina 2008, kopling master bawah, belum setahun. Masalahnya kopling tidak kembali, kalau bisa ditarik lagi. Udah ganti master kopling atas, ternyata kopling masih sering tidak kembali. Apa dok solusinya? Anda kalau ganti kopling nih ya, komplit. Jadi master kopling, dekruk as, kampas kopling itu diganti semua. Jangan ganti masternya doang, kemudian ternyata problemnya di dekruknya. Itu kan satu set, kalau nggak ganti satu set, ganti itunya aja tuh biasanya yang lain itu akan cepet rusak juga atau malah salah diagnosis gitu kan. Jadi lebih baik ganti satu set, itu pasti kelar gitu loh. Karena kalau ganti master rem, itu kan berarti udah umur nih, nggak mungkin dekruknya nggak diganti. Karena dekruknya juga harus bisa balik gitu kan. Kalau dekruknya nggak bisa balik, ya itu dia tuh nyangkut tuh. Ade Rontok, saya Grand Livina 2007, kilometer 100 ribuan, oli cocok apa buat mobil saya? Grand Livina 5W30 yang penguapannya rendah. Cuman kalau 2007 coolernya juga diganti biar mesinnya tidak terlalu panas. Sukimin, mobil saya Nissan Livina 1500 Matic. Kalau mau pindah ke gigi 1 tidak mau masuk dan keras dan balik lagi ke gigi 2, apanya ya? Itu namanya sinkromes. Jadi ketika dulu Anda mau masukin gigi 1 atau mau ngelepas dari gigi 1, injek koplingnya nggak tuntas, Anda udah tarik tuh giginya tuh. Nah, itu lama-lama rusak. Itu turun transmisi, sinkromesnya diganti semua. Tata Saka, mobil saya Livina 1500 manual 2009. Kenapa perpindahan gigi saya injak gas lagi ada bunyi ngelitik padahal di jalan lapang. Bunyinya seperti gak kuat naik tanjakan. Oke, itu dua hal. Satu hal Anda butuh tune-up. Satu lagi bensin yang Anda masukin salah. Satu lagi, tiga hal berarti ya. Satu lagi koplingnya udah mau habis. Nah, itu juga bisa karena ketika koplingnya udah mau habis itu dia selip sehingga mobilnya RPM-nya agak lebih tinggi. Nah, itu dibawa ke bengkel aja, ke dokter mobil aja terdekat untuk dicek itu yang mana. Karena pasti salah satu dari tiga itu. Aryo, Livina 2008 sejak kebanjiran dan di storing sama bengkel khusus Nissan, problemnya satu telah digantikan penggantian oli seluruhnya, bla bla bla. Iya, oke, diganti
ganti TCM, sensor CO, oke, tapi sekarang problem indikator nyala lebih dari 7 kali mondar-mandir di bengkel yang sama. Tapi sekarang problemnya masih menjadi kenapa problem di mobil saya. Kalau udah kerendam ya mobil ya, itu transmission control module, ECU, semua wiring, sensor, dan soket-soket itu diganti semua. Nggak boleh pilih-pilih. Kalau pilih-pilih, jadinya begini nih. Kita nggak tahu yang mana yang rusak. Kalau memang sudah ganti, oke, nggak ada masalah. Dicolok pakai scanner, dicek yang mana aja. Tapi ECU tetap harus diganti atau diservis dulu. Karena nggak mungkin nih mobil Livina kerendam air, ECU-nya kerendam, dan kita berharap itu mobil nggak masalah. Itu nggak mungkin. ECU-nya itu di bawah evap. Kalau kerendam banjir, itu pasti kerendam banjir. Jadi bukan hanya transmission control module ya, atau TCM ya, ECU-nya juga harus diganti. Cuman ya itulah, ECU-nya Anda cari yang copotan, yang masih bisa masuk ke mobil Anda. Kalau cari original, harganya lumayan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan tolong ya, kalau kasih pertanyaan tuh yang jelas, biar saya jawabnya juga jelas. Karena kan di sini saya mau membantu Anda, jadi jangan pelit-pelit kasih penjelasan. Kalau bilang bunyi tuh jangan cuma krok-krok, krek-krek dari mana kek, coba dicari lebih dalam kek gitu loh. Karena kalau nggak saya juga jadi dukun dong, jadinya dong mengandai-andai gitu kan. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.